Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divan Ilmi Pratama, CPNS Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. Saya merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 46 tahun 2025. Pada video ini, saya akan menyajikan kegiatan-kegiatan atas aktualisasi yang saya lakukan selama masa off kampus atas hasil rancangan aktualisasi yang sudah diseminarkan sebelumnya. Saya mengambil isu utama yaitu kurangnya pemahaman tentang pemakaian APD di lapangan pada pekerjaan swakelola jalan Dinas PUTR Kabupaten Pemalang. Adapun aktualisasi saya berjudul peningkatan pemahaman tentang pentingnya pemakaian alat pelindung diri pada pekerjaan swakelola jalan Dinas PUTR Kabupaten Pemalang. Kegiatan pertama, membuat peraturan pemakaian APD sesuai pedoman secara tegas. Tahapan kegiatan pertama, mempelajari peraturan atau pedoman terbaru. Keharusan pemakaian APD diatur dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 4. Tahap kegiatan kedua, mengkonsultasikan kerangka dan poin-poin penting tata tertib. Saya mengkonsultasikan kerangka tata tertib kepada mentor berdasarkan peraturan tadi untuk selanjutnya disusun menjadi tata tertib. Tahapan kegiatan ketiga, membuat tata tertib pemakaian APD di lapangan. Saya memulai membuat tata tertib pemakaian APD. Keempat, memasang pada tempat yang strategis. Saya memasang pada pintu masuk supaya dapat dibaca oleh banyak orang. Tahapan yang terakhir, mengevaluasi tingkat pemakaian APD di lapangan. Kegiatan kedua, membuat banner informasi tentang penggunaan APD sesuai standar yang berlaku. Tahapan kegiatan pertama, mempelajari standar peraturan terbaru yang berlaku. Fungsi dari masing-masing alat pelindung diri diatur dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2010 bagian lampiran. Tahapan kegiatan kedua, menyiapkan desain yang menarik dan mudah dipahami. Saya mulai mendesain banner dengan menarik menggunakan Canva. Tahapan kegiatan ketiga, membuat dan meletakkan banner informasi di titik penting. Saya membawa ke percetakan kemudian mulai menyusun kerangka banner dan meletakkannya di depan pintu masuk supaya terlihat banyak orang. Tahapan kegiatan keempat, merawat banner informasi agar tidak cepat rusak dan lebih mendapat perhatian. Setiap Jumat sore atau libur panjang, saya memasukkan kembali banner ke kantor supaya tidak hilang dan cepat rusak. Tahapan kegiatan kelima, melakukan survei kepahaman dan kepuasan kepada pekerja. Saya menggunakan Google Form untuk melakukan survei. Kegiatan ketiga, membuat usulan pengadaan APD untuk pekerja di lapangan. Tahapan kegiatan pertama, melakukan pengecekan sisa jumlah APD. Saya mencatat jumlah APD yang tersisa. Tahapan kegiatan kedua, mensurvei harga satuan APD. Saya mensurvei harga satuan APD pada website e-katalog Inaprok. Tahapan kegiatan ketiga, melakukan perhitungan jumlah dan kebutuhan APD. Saya menghitung kebutuhan APD untuk masing-masing unit wilayah dan bidang. Tahapan kegiatan keempat, memasukkan item pekerjaan APD pada rancangan anggaran biaya atau RAB. Tahapan kegiatan kelima, mensurvei keserasian jumlah APD yang datang dengan volume di RAB. Kegiatan keempat, mengadakan toolbox meeting sebelum melaksanakan kegiatan. Tahapan kegiatan pertama, mengkonsultasikan jenis pekerjaan yang akan dilakukan dengan mentor.
Saya berkonsultasi dengan mentor untuk menentukan ruas mana yang akan dilakukan pemeliharaan swakelola jalan. Tahapan kegiatan kedua, mensurvei lokasi pekerjaan atau proyek. Selanjutnya, saya mensurvei kondisi ruas jalan tersebut. Tahapan kegiatan ketiga, memberikan pengarahan tentang keselamatan kerja di lapangan. Sebelum memulai pekerjaan, saya memberikan arahan terhadap keselamatan kerja di lapangan serta mengecek persiapan perlengkapan maupun individu masing-masing pekerja. Tahapan kegiatan keempat, memberikan contoh penggunaan APD sesuai standar. Saya membuat video tutorial tentang penggunaan APD sesuai dengan standar. Selamat datang di tutorial pemakaian APD oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang bidang Bina Marga. Langkah pertama, gunakan helm safety sesuai SNI. Atur dan pastikan ukuran helm dengan kepala agar tidak sempit maupun mudah lepas. Apabila ada tali helm, pastikan berbunyi klik. Langkah kedua, gunakan rompi yang memiliki reflektor. Pastikan rompi tidak sobek atau rusak. Pastikan resleting rompi menutup penuh dari bawah hingga atas. Langkah ketiga, gunakan sepatu safety sesuai standar. Pastikan bagian dalam sepatu tidak basah dan gunakan sesuai dengan ukuran kaki agar tidak lepas maupun sempit. Tahapan kegiatan kelima, mengevaluasi jumlah kecelakaan kerja. Saya mencatat jumlah kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerjaan yang telah dilakukan. Kegiatan kelima, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kecelakaan kerja yang terjadi. Tahapan kegiatan pertama, mencatat jumlah kecelakaan kerja secara berkala. Saya merekap jumlah kecelakaan kerja dengan kurun waktu 1 bulan. Tahapan kegiatan kedua, melakukan pengawasan dan pengecekan kuantitas dan kualitas APD. Tahapan kegiatan ketiga, menindaklanjuti pekerja yang tidak menggunakan APD di lapangan. Memberi surat peringatan kepada pekerja yang tidak menggunakan APD sama sekali saat pekerjaan di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yugo Pranoto selaku Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. Dalam hal ini sebagai mentor dari Saudara Divan Ilmi Pratama, di mana Saudara Divan ini melaksanakan kegiatan aktualisasi terkait dengan peningkatan pemahaman tentang pentingnya pemakaian APD alat pelindung diri pada pekerjaan swakelola jalan, khususnya di bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. Adapun beberapa kegiatan yang Nur Mas Divan lakukan dalam kegiatan ini antara lain adalah pembuatan tata tertib dalam pemakaian APD, kemudian pembuatan banner informasi, kemudian nanti juga melakukan inventarisasi yang nanti output adalah merupakan usulan terkait dengan pengadaan APD, kemudian juga nanti ada informasi terkait pembuatan video tutorial. Nah, harapan kami selaku mentor, nanti Mas Divan setelah menyelesaikan kegiatan latsar ini dapat mengimplementasikan apa yang dilaksanakan dalam kegiatan aktualisasi ini, karena kegiatan ini cukup penting dan bermanfaat terutama bagi para tenaga yang akan melaksanakan pekerjaan swakelola. Demikian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Nur Prasetyo selaku penata laksana jalan dan jembatan terampil. Kebetulan saya rekan pekerjaan dari Mas Divan yang saat ini sedang melakukan aktualisasi latsar. Nah, terkait dengan aktualisasi latsar Mas Divan, saya sangat terbantu terutama dengan adanya banner ini karena menumbuhkan awareness terkait dengan para pekerja yang tadinya kurang peduli terkait dengan APD, fungsi APD dan penggunaan APD, sekarang lebih aware dan pastinya tetap dilakukan
penggunaan sesuai dengan standar yang sudah ada di banner. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan pengadaan, salah satunya rompi ini membuat kita selain merasa aman juga terfasilitasi karena adanya APD ini. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.